Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Putri dari kelas 2A Pendidikan Kelautan Perikanan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan suatu materi yang mungkin kita semua akan perlukan. Apa itu? Mari kita simak videonya. Apakah kalian teman-teman bahwa asap dari motor dan mobil yang kita punya itu akan menghasilkan karbon dioksida yang sangat banyak bagi bumi kita? Nah, setelah itu, apakah kalian tahu apa nama pohon yang bisa menyerap semua karbon dioksida di bumi ini sehingga bumi ini menjadi lebih bersih dan lebih hijau? Tepat? Jawabannya adalah mangrove. Jadi saat ini kita akan belajar tentang mangrove. Mari kita simak video berikut ini. Nah, menurut Tomlinson tahun 1986, dia menyatakan bahwa kata mangrove berasal dari tanaman tropis yang hidup di daerah intertidal. Daerah intertidal ini adalah suatu wilayah di bawah pengaruh pasang surut air laut di sepanjang garis pantai, seperti laguna, estuarin, dan juga riverbank. Mangrove merupakan salah satu ekosistem yang spesifik karena pada umumnya hanya dijumpai di pantai yang berombak relatif kecil. Sementara hutan mangrove adalah sebutan untuk sekelompok tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut pantai. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang syarat hidup mangrove. Yang pertama, mangrove harus hidup di daerah tropis dan juga subtropis dengan lintang utara 32 derajat dan lintang selatan 38 derajat. Dengan penyinaran matahari secara penuh, suhu di atas 20 derajat Celcius, curah hujan yang tinggi, kemudian di daerah terlindung dengan tanah landai dan ombak yang tenang, kemudian di dataran berlumpur, dan terjadi pasang surut air laut dengan perbedaan pasang tertinggi dan surut terendah jauh. Teman-teman pasti bertanya-tanya dong, apa sih jenis-jenis mangrove itu? Nah, bisa kalian lihat di video ini, ada banyak sekali jenis-jenis mangrove, di antaranya yaitu Rhizopora mucronata dan juga Rhizopora stylosa. Oke teman-teman, sekarang kita beralih ke materi morfologi dan fisiologi dari mangrove. Tanah pada habitat mangrove adalah tanah yang hampa udara bila berada di bawah air. Terdapat pula berbagai macam akar yang ada di mangrove. Contohnya yaitu akar tunjang. Akar tunjang ini berbentuk seperti ceker loh teman-teman. Biasanya perakaran ini dimiliki oleh mangrove yang hidup di tepi pantai dengan substrat pasir. Fungsinya adalah untuk menahan pohon agar tetap tegak berdiri bila adanya ombak. Contohnya adalah Rhizopora sp. Kemudian ada lagi akar napas. Akar napas ini akan muncul di dekat pohon mangrove, bentuknya seperti pensil. Pohon dengan jenis ini biasanya berada di tepi pantai dengan substrat berlumpur. Fungsinya untuk mengambil udara, karena di dalam tanah yang berlumpur kandungan oksigennya lebih sedikit. Contohnya adalah Avicenna. Lanjut lagi, ada akar lutut. Akar lutut ini berbentuk menjalar dan berlutut-lutut. Perakaran jenis ini biasanya memakan tempat lebih banyak loh daripada perakaran jenis lain karena akarnya bisa sangat-sangat panjang. Contohnya Bruguera sp. Terakhir, ada akar papan atau banir. Berbentuk seperti papan dan akarnya sangat keras dan juga pipih. Biasanya jenis perakaran ini dimiliki oleh pohon mangrove yang biasa hidup di daerah dekat daratan. Contohnya adalah Xylocarpus sp. Oke teman-teman, selain akar, pasti kita juga akan mempelajari tentang buahnya. Nah, buah pada mangrove ini, semua spesies mangrove pasti memproduksi buah yang biasanya disebar melalui air. Ada yang bentuk buahnya silinder, bulat, maupun seperti kacang. Yang pertama yaitu benih vivipari. Umumnya terdapat pada famili Rhizoporaceae, contohnya yaitu Rhizopora dan juga Bruguera. Buahnya berbentuk seperti silinder atau seperti tongkat. Buahnya disebut viviporus. Dan juga bibit Rhizoporaceae ini yang telah berkecambah di dalam buah dan juga hipokotilnya akan menonjol keluar.
dan mengembang dari buahnya ketika masih berada di atas pohon induknya. Kemudian ada buah Cryptovivipari. Contohnya yaitu Avicenna bentuknya seperti kacang, Aegysera seperti silinder, dan Nipah bentuknya seperti tipe Cryptovivipari di mana bibitnya berkecampah tapi dilapisi oleh selaput buah ataupun kulit buah sebelum dilepaskan dari pohon induknya. Terakhir ada benih yang normal. Nah, benih ini ditemukan pada spesies Xenoritia. Buahnya berbentuk bulat seperti bola dengan benih yang normal. Untuk spesies lain, kebanyakan buahnya berbentuk seperti kapsul loh teman-teman. Sebagai benih yang normal, buah tersebut mengalami proses di mana buah-buahnya memecah diri dan menyebar benihnya kepada air. Oke teman-teman, karena di awal tadi kita sudah membahas tentang luar biasanya mangrove bagi kehidupan kita ini, maka sudah sepantasnya mangrove memang mempunyai peranan yang luar biasa banyak. Maka mangrove merupakan ekosistem yang unik dan juga rawan, tetapi mempunyai peranan multifungsi sebagai jasa biologis, ekonomis, dan juga ekologis. Peranan fungsi fisik mangrove juga memang mempunyai cara, yaitu dengan cara mengendalikan abrasi dan penyusupan air laut ke wilayah daratan, serta mampu menahan sampah yang bersumber dari daratan. Itu sampah kita semua teman-teman, sampah yang kita buang ke laut itu dikendalikan oleh mangrove, yang dikendalikan oleh sistem perakarannya teman-teman. Kemudian di jasa biologis mangrove yaitu sebagai tempat beradanya pantai dan juga berperan sebagai penahan gelombang yang datang dari pantai itu, kemudian memperlambat arus pasang surut teman-teman, serta menahan serta menjebak besaran laju sedimentasi di atas wilayahnya yang ada mangrove tersebut. Maka sudah sepantasnya kita sebagai masyarakat yang luar biasa, yang memiliki pemikiran yang maju untuk terus menjaga mangrove ini dengan cara yaitu yang pastinya penanaman mangrove kembali. Kita sudah tahu bukan bahwa sangat sedikit sekali mangrove yang sudah ada yang masih ada di bumi ini. Maka kita perlu melakukan perbaikan pada mangrove itu teman-teman. Nah, caranya gimana sih? Yaitu penanamannya harus melibatkan masyarakat. Kenapa ya harus melibatkan kita sebagai masyarakat? Nah, kita sebagai masyarakat itu diperlukan untuk meringankan proses penanaman kembali dan juga menumbuhkan rasa kepemilikan dan kesadaran kepada masyarakat yang lain sebagai pemilik wilayah, sehingga nantinya masyarakat akan turut serta melindungi hutan mangrove. Dan selain itu, masyarakat sekitar juga mendapatkan beberapa keuntungan seperti terbukanya lapangan kerja, sehingga otomatis akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian ada pengaturan tata ruang wilayah pesisir. Karena mangrove itu memang ada di wilayah pesisir ya teman-teman. Jadi upaya pelestarian mangrove ini juga dapat dilakukan dengan cara mengatur wilayah pesisir itu seperti pemukiman, kemudian vegetasi dan lain sebagainya. Hal ini juga dikarenakan wilayah pesisir pantai dapat dijadikan sebagai kota ekologis loh teman-teman, keren banget kan? Nah, sekaligus berpotensi sebagai objek wisata sehingga hutan mangrove berada di sekitar wilayah tersebut akan dikelola dengan baik. Ayo, siapa yang pengen wisata ke hutan mangrove? Aku juga pengen loh, keren kan? Nah, kemudian ada peningkatan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat sangat-sangat diperlukan teman-teman. Semua masyarakat harus turut serta, turut andil untuk memperbaiki mangrove ini. Karena demi terciptanya hutan mangrove yang lestari,
Bagaimanapun juga, masyarakat sekitar adalah orang-orang yang paling penting, paling dekat dengan hutan mangrove itu, sehingga apabila masyarakat yang berada di sekitarnya memiliki kesadaran yang tinggi, hal ini akan berpotensi menjadikan hutan mangrove lebih asri lagi. Kemudian yang terakhir, perbaikan ekosistem wilayah pesisir secara terpadu dan berbasis kepada masyarakat. Lagi-lagi masyarakat sangat-sangat turut andil dalam perbaikan mangrove ini, teman-teman. Luar biasa kan? Kemudian pasti jika mangrove luar biasa manfaatnya, maka kita sebagai manusia juga akan merasakan manfaat yang luar biasa dari mangrove ini. Maka sudah sepatutnya kita jaga mangrove untuk kehidupan di masa depan. Terima kasih.